Pemirsa, menjelang konser boyband asal Inggris One Direction pada tanggal 25 Maret mendatang, berbagai persiapan sudah mulai dilakukan oleh pihak promotor. Panggung yang akan digunakan pun sudah mulai dibangun di tengah Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan. Kurang dari sepekan menjelang konser One Direction on the Road Again Tour 2015, berbagai persiapan sudah dilakukan oleh pihak promotor. Berbagai persiapan di Stadion Utama Gelora Bung Karno sudah dilakukan. Pembangunan panggung yang akan digunakan oleh boyband asal Inggris ini pun sudah mulai berjalan. Tiket konser terdiri dari beberapa kelas dan harganya dibanderol mulai dari Rp500.000 hingga Rp2,75 juta. Let's go crazy, crazy, crazy till we see the sun. I know we only met, but let's pretend it's love. Ya pemirsa, penyelenggaraan konser One Direction yang berdekatan dengan pertandingan sepak bola Timnas U23 ini terus menuai polemik. Ya, dan bagaimana ini perkembangan terbarunya? Kita sudah terhubung dengan rekan kita Ramadan Wibisono di sana. Rama, silakan dengan laporannya. Ya Windy, Reza, serta pemirsa, laga kualifikasi pra Piala Asia 2016 yang rencananya akan digelar pada tanggal 27 Maret hingga 31 Maret 2015 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta terancam batal. Adapun batalnya laga tersebut diduga akibat kekhawatiran rusaknya rumput lapangan Gelora Bung Karno pasca digelarnya konser boyband asal Inggris One Direction pada tanggal 25 Maret 2015. Bahkan sejak Senin kemarin rumput di lapangan Gelora Bung Karno sekaligus juga komplek di Gelora Bung Karno sudah mulai ditutup atau steril. Hanya orang-orang tertentu saja yang boleh masuk ke wilayah tersebut terkait pengamanan sekaligus persiapan panggung konser One Direction. Untuk mengklarifikasi masalah tersebut, di sebelah saya sudah bersama Direktur Pembangunan dan juga pengembangan usaha kompleks Gelora Bung Karno, Bapak Raja Pane. Selamat siang Pak Raja Pane. Selamat siang. Iya Pak Raja Pane, untuk mengklarifikasi apakah laga kualifikasi pra Piala Asia yang rencananya akan digelar di Gelora Bung Karno ini terancam batal akibat kekhawatiran rusaknya rumput pasca digelarnya konser One Direction. Apa benar seperti itu, Pak? Nah gini, saya perlu klarifikasi dulu. Jadi One Direction itu sudah mengajukan permohonan izin 2 tahun lalu, tepatnya pada tahun 2013. Kemudian pada April 2014 kita berikan izin buat One Direction. Nah kemudian PSSI sendiri baru meminta jadwal untuk di stadion ini pertandingan prakualifikasi Piala Asia usia 23 itu pada tanggal 27. Jadi mereka mengajukannya akhir Januari 2015, persis 1,5 bulan lalu. Nah, sebenarnya tidak ada tabrakan jadwal, ya. Tetapi semuanya ini sudah kita konfirmasi, sudah kita sampaikan semua kepada PSSI bahwa jadwal ini sebelum Anda memakai tanggal 27 akan ada One Direction di sini, yang mereka memang sudah 2 tahun lalu untuk mengajukan permohonan. Nah, hanya saja memang kita nih harus menjaga rumput ini. Rumput stadion itu kan luar biasa nih. Kita tidak hanya sekedar rumput biasa, tetapi harus ada perawatan yang khusus. Misalnya ada suatu pemupukan, kemudian kita berikan vitamin, kemudian kita lanjutkan lagi dia supaya disiram dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau dibilang bahwa kita menghambat, saya kira tidak, ya itu jelas. Nah, sejauh ini juga PSSI belum ada surat pengajuan ke kita bahwa acara itu ditunda. Semua berjalan fine-fine aja. Saya juga kemarin baru ketemu dengan PSSI bahwa tidak ada permasalahan. Nah, bahwa rumput ini harus kita tutup, itu adalah persyaratan. Persyaratan kita buat kepada setiap yang menggelar kejuaraan ataupun multi-event musik dan lain sebagainya. Contoh Metallica kemarin juga waktu mereka menggunakan ini, kita persyaratan harus ditutup rumput. Kemudian konser 2 jari juga kita sampaikan bahwa nggak bisa, harus ditutup rumputnya supaya ini aman. Nah, jadi kalau dari kita bisa menjamin bahwa rumput itu aman, gitu loh. Nah, caranya gini, jadi setelah tanggal 25 malam itu, One Direction itu selesai konser, langsung kita buka panggungnya. Kemudian di pagi hari, kemudian rumput itu sudah bisa kita semai lagi, kita pupuk, kemudian kita siram dan lain sebagainya. Sehingga sore hari atau bahkan untuk malam hari, tim-tim yang bertanding seperti Korea Selatan, Brunei, Timor Leste, Indonesia sudah bisa menggunakan lapangan. Nah, kemudian tanggal 27 pagi itu juga masih bisa kita
kita perbaiki semua. Jadi berdasarkan pengalaman kita tidak ada hal-hal yang terlalu dikhawatirkan. Sejauh ini pun dari PSSI kemarin kita ditanya bahwa bagaimana, apakah masih terus? Masih terus sejauh ini karena belum ada putusan dari FC untuk menunda atau memindahkan ke tempat lain. Kira-kira gitu. Jadi saya berharap kepada para pemirsa nih TV One ya, baik penggemar sepak bola, musik, jadi betul-betul kita di GBK itu mengutamakan untuk permainan sepak bola. Itu kira-kira. Baik, terima kasih banyak atas waktu dan informasinya. Mudah-mudahan dapat sukses penyelenggaraan konser ataupun juga olahraga. Jadi mendapatkan keuntungan semua pihak gitu ya Pak. Tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Baik, terima kasih banyak Pak atas waktu dan informasinya. Ya pemirsa, sebagai alternatif dari pihak PSSI sendiri sudah menyediakan tempat lain jika memang laga kualifikasi pra Piala Asia 2016 batal digelar di Gelora Bung Karno Jakarta, yaitu adalah di Stadion Manahan Solo Jawa Tengah. Namun hal itu belum dapat dipastikan karena harus menunggu klarifikasi dari pihak AFC atau Lembaga Sepak Bola Asia, dan biasanya kepastian lokasi venue untuk laga pra Piala Asia tersebut baru akan diputuskan seminggu sebelum laga dimulai. Dan Indonesia sendiri di laga kualifikasi pra Piala Asia sendiri berada satu grup dengan 3 negara lainnya, yaitu Korea Selatan, Timor Leste, dan Brunei Darussalam. Demikian informasi dari Gelora Bung Karno Jakarta, kembali ke studio. Ya baik, terima kasih Ramadan Wibisono langsung dari Stadion Gelora Bung Karno. Kita harapkan tentunya sudah dikonfirmasi oleh pihak GBK tidak mengganggu jalan pertandingan sepak bola pra Piala Asia ya. Betul sekali, dan jika kita ingat bahwa sebelumnya ini dunia maya sempat dihebohkan begitu dengan tagar Save Haji Lulung, kini media sosial diramaikan dengan tagar Save GBK. Supporter Timnas saling serang dengan penggemar boyband asal Inggris One Direction di media sosial. Supporter Timnas khawatir pertandingan tim idola mereka tergusur oleh konser One Direction yang akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno pada tanggal 25 Maret mendatang. Rencana konser boyband asal Inggris One Direction yang akan digelar di Gelora Bung Karno 25 Maret mendatang membuat netizen terbelah. Pasalnya 27 Maret atau 2 hari berselang setelah konser, PSSI menggelar kualifikasi Piala Asia U23. Kemungkinan timnas U23 tergusur oleh One Direction ini membuat penggemar bola gusar. Penggemar One Direction dan timnas Indonesia pun saling menyerang di media sosial Twitter. Bahkan tagar Save GBK menjadi trending topik di Twitter sejak semalam. Supporter timnas menyindir One Direction dengan menyatakan GBK adalah lokasi untuk olahraga, bukan konser musik. Sejumlah netizen bahkan memplesetkan singkatan GBK menjadi Gelora buat konser. Tak mau kalah, fans One Direction membalas sindiran itu. Menurut mereka, One Direction lebih berhak menggelar konser karena sudah memesan GBK lebih dulu dibanding timnas. Konser perdana One Direction di Indonesia ini diperkirakan bakal menyedot puluhan ribu penggemarnya untuk memadati GBK. Meski promotor akan menutup rumput GBK, tetap muncul kekhawatiran rumput akan rusak akibat terinjak-injak. Namun pengelola GBK menjamin konser boyband One Direction dan pra Piala Asia U23 bisa berlangsung tanpa saling mengganggu. Sebetulnya tidak pernah ada informasi dari kita bahwa antara sepak bola yang sekarang akan dipertandingkan dengan One Direction bentrok, itu nggak ada. Ya, kita juga heran sendiri. Itu nanti kita akan lihat bahwa dua-duanya akan berjalan sesuai dengan rencana. Nah, One Direction ini sudah booking sejak tahun 2013. Nah, kemudian izinnya itu sudah permohonannya sudah kita proses sejak Maret atau April 2014. Jadi udah lama sekali. Nah, PSSI memang jadwalnya kemudian, tapi tidak ada masalah. Udah kita atur, tidak ada satupun yang bentrok. Sebetulnya, ini bukan kali pertama stadion utama GBK dijadikan tempat konser. Beberapa musisi tercatat pernah manggung di GBK, Rolling Stone, Kantata Takwa, hingga Metallica pada Agustus 2013 lalu. Namun penyelenggaraan konser tersebut memang tidak berdekatan dengan jadwal pertandingan sepak bola. Tim TV One mengabarkan. Timnas U23 akan melangsungkan pertandingan perdananya pada tanggal 27 Maret nanti di ajang AFC. Namun lokasi pertandingan belum dapat dipastikan lantaran waktu pelaksanaan laga ini akan berbarengan dengan berlangsungnya konser grup boyband One Direction asal Inggris.
Aji Santoso selaku pelatih timnas U23 mengaku sudah mendengar adanya waktu konser yang hampir berbarengan dengan perhelatan timnas U23. Tak menutup kemungkinan pertandingan akan dipindahkan ke lapangan utama Solo. Saat ini timnas U23 masih terus menjalani latihan di Pulau Bali dan juga jelang pertandingan perdana mereka yang akan dilaksanakan untuk laga AFC. Dimanapun lokasi pertandingannya nanti, timnas siap bertanding dengan kekuatan maksimal. Iya, saya dengar informasi mungkin tidak jadi di GBK karena ada satu konser yang mungkin sudah tanggal 25 itu ada konser, nggak mungkin tanggal 27. Kemungkinan besar ya, kemungkinan besar akan dipindah. Tapi bagi saya bersama tim main di mana aja tidak ada masalah. Jadi pemain-pemain ini sudah siap. Apakah main di Bung Karno, main di Solo, mau di Jogja, main di mana aja pun kami siap. Tidak ada masalah. PSSI berencana memindahkan lokasi pertandingan kualifikasi Pra-Piala Asia U23 dari Stadion GBK ke dua tempat pilihan lain. Namun salah satu stadion pilihan itu juga terancam tak bisa digunakan karena masih dalam masa hukuman Komdis PSSI. Kontroversi pemakaian Stadion Gelora Bung Karno untuk kepentingan komersil seperti konser band luar negeri masih berlanjut. Tim nasional yang sebelumnya diproyeksikan berlaga di Stadion Kebanggaan ini dalam rangka kualifikasi Pra-Piala Asia U23 Jumat 27 Maret mendatang terancam dipindah ke tempat lain. Jadwal konser boyband asal Inggris One Direction yang digelar 2 hari sebelumnya memaksa panitia pertandingan berpikir ulang. Kekhawatiran akan rusaknya kondisi lapangan pasca konser menjadi alasan rencana pemindahan. Di Solo, Stadion Manahan diproyeksi menjadi stadion pengganti. Namun, Stadion Manahan ini masih dalam masa hukuman Komisi Disiplin PSSI yang melarang menggelar segala bentuk aktivitas sepak bola selama 6 bulan terhitung bulan Oktober tahun lalu. Hukuman ini sebagai buntut kerusuhan supporter usai laga antara Persis Solo kontra Martapura FC yang menewaskan seorang supporter. Jika Stadion Manahan Solo tak bisa digunakan, maka kemungkinan besar laga tim nasional dalam kualifikasi Pra-Piala Asia U23 akan digelar di Stadion Jakabaring Palembang. Stadion Jakabaring juga merupakan salah satu stadion berstandar internasional yang dimiliki Indonesia. Dimanapun pilihan stadion tempat digelarnya laga timnas nantinya, PSSI harus segera menetapkan agar tidak menimbulkan keraguan dan ketidakpastian bagi punggawa timnas yang akan berlaga. Pemirsa, fungsi sebuah stadion ternyata tak hanya untuk menggelar pertandingan sepak bola saja. Federasi Sepak Bola Dunia FIFA pun sudah menjelaskan dengan detail terkait penggunaan stadion di luar pertandingan. Fungsi utama sebuah stadion tentu menggelar pertandingan sepak bola. Gelaran laga menjadi pemasukan utama sebuah stadion dari uang tiket penonton setiap sepekan atau 2 pekan sekali. Namun jika mengandalkan tiket penonton saja, maka investasi pada sebuah stadion akan dianggap sebagai bisnis yang tak menguntungkan karena terbatasnya pemasukan. Stadion di era modern saat ini tidak hanya sekedar tempat menggelar laga, tapi juga bisa menjadi lahan parkir kota, restoran stadion, toko merchandise resmi, hingga disewakan untuk konser atau acara seremonial. Untuk hal yang terakhir, Federasi Sepak Bola Dunia FIFA sebenarnya sudah menjelaskan dengan detail terkait penggunaan stadion di luar pertandingan. Dalam aturan standar FIFA melalui Football Stadiums, Technical Recommendation and Requirements, FIFA bahkan menyarankan stadion agar bisa mengadakan acara olahraga lain dan juga acara hiburan yang bertujuan untuk meningkatkan pemakaian dan juga keuangan. Dalam dokumen tertulis, stadion sepak bola dapat digunakan untuk acara hiburan seperti konser, festival, aksi teater, dan acara lainnya. Namun, FIFA tetap mengatur standar tertentu dalam setiap penyewaan stadion yang dipakai di luar kebutuhan pertandingan bola. FIFA menekankan untuk memperhatikan fasilitas lapangan agar tidak rusak. Di luar negeri, stadion besar seperti Wembley di Inggris juga kerap dijadikan tempat konser untuk menambah pemasukan. Termasuk stadion San Siro kandang AC Milan dan Inter Milan yang juga kerap dipakai konser band saat tur Eropa.
Pengelola Stadion GBK di Jakarta kini tengah disorot karena dianggap lebih mementingkan pelaksanaan konser dibandingkan Tim Nasional Sepak Bola Indonesia. Masalah pembukingan jadwal yang telah dilakukan PSSI dianggap jadi awal mula masalah. Gelaran konser di Stadion Kebanggaan Nasional tentunya tak menjadi masalah, asalkan tidak merugikan kepentingan bangsa. Boyband asal Inggris One Direction akan menyapa para penggemarnya di tanah air di Gelora Bung Karno pada tanggal 25 Maret mendatang. Ya, di tengah polemik lokasi penyelenggaraan konser, penampilan perdana band yang digawangi oleh Harry Styles ini tentunya sangat dinantikan oleh para penggemar mereka. One Direction akan menyapa para penggemarnya di tanah air 25 Maret mendatang. Konser bertajuk On the Road Again Tour 2015 ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Konser ini merupakan konser perdana boyband asal Inggris itu di Indonesia. Directioners, sapaan bagi penggemar One Direction, akan bisa melihat langsung penampilan Harry Styles, Niall Horan, Liam Payne, Louis Tomlinson, dan Zayn Malik. Selama kurang lebih 2 jam, Directioners akan dihibur oleh berbagai hits dari band yang terbentuk sejak tahun 2010 ini. Penampilan band ini dalam membawakan lagu fenomenal What Makes You Beautiful yang membuat band ini memenangkan penghargaan dalam ajang Brit Awards tahun 2012 hingga hits terbaru mereka, Story of My Life dan Still My Girl pastinya sangat dinantikan penggemar mereka. Sebelum ke Jakarta, One Direction akan tampil dulu di Manila, Filipina pada 21 dan 22 Maret 2015. Halo Indonesia, apa kabar? Kendati kedatangan One Direction ke tanah air menuai polemik terkait lokasi penyelenggaraan konser, namun penampilan mereka tentunya tetap dinantikan para penggemar mereka.